Kata-kata adalah doa. Terima atau tidak terima, saat ini bisa jadi periode terbaik bagi bangsa Indonesia. Faktanya ada 24 bilioner di tahun 2019 ini di Indonesia, yaitu mereka yang memiliki kekayaan bersih di atas 1 miliar dolar atau lebih dari 14 triliun. Selain itu, ada 57 ribu miliarder atau mereka yang memiliki kekayaan di atas 1 juta dolar, sekitar 14 miliaran. GDP Indonesia adalah 1.000 billion dolar dengan pertumbuhan miliarder di Indonesia diasumsikan 5% per tahun. Yang jadi pertanyaan, kapan Indonesia memiliki 100 bilioner? Pertanyaan berikutnya, kapan Indonesia punya 1.000 bilioner? Ada hal menarik di dunia psikologi modern yang menyatakan korelasi atau hubungan antara bahasa dan realita. Bahasa adalah susunan kata-kata. Cara merangkai kata-kata namanya bicara. Gabungan bicara verbal, intonasi, pemilihan kata-kata, gerak tubuh atau body language, mikroekspresi wajah, dan pergerakan mata namanya alat komunikasi. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mohon sahabat memahami dulu sedikit keilmuan aplikasi psikologinya. Dalam dunia kehidupan sosial manusia atau peradaban yang kurang lebih usianya saat ini 20.000 tahun, kata-kata adalah bentuk yang selalu lahir belakangan. Sains atau ilmu pengetahuan terjadi lebih dulu. Peristiwa terjadi dulu, baru kata-kata lahir. Contoh, kata selfie. Kata-kata ini baru ada di tahun 2013 di dunia ini. Kemudian, tahun 2015 ada kata-kata baru, yaitu wifi, untuk foto sendiri, swafoto bersama-sama. Untuk bahasa Indonesia, walau belum masuk kamus bahasa Indonesia, dalam kamus gaul sudah tercipta kata-kata seperti lebay, alay, jayus, dan banyak lagi. Kata-kata ini muncul setelah ada peristiwa atau ada ilmunya. Penemuan baru menciptakan kata-kata vocabulary baru. Jadi kalau Anda dibawa ke mesin waktu, masuk ke zaman Budi Utomo tahun 1908, orang-orang zaman itu mungkin menganggap Anda adalah orang asing di dalam komunikasi. Padahal Anda asli penduduk kampung Senen, di bilangan Salemba misalnya. Anda mengerti mereka bicara apa, tapi belum tentu mereka mengerti Anda sedang bicara apa. Kembali ke pertanyaan tentang korelasi kata-kata dengan fakta. Jadi begini, mengapa dua bangsa besar Amerika dan Cina punya banyak bilioner? Jawabannya, ternyata dua bangsa ini memiliki nama atas istilah orang kaya atau memiliki kosakata untuk mendeskripsikan orang ultra kaya tersebut. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita mengenal orang yang sejahtera, yaitu mereka yang bisa menghidupi diri sendiri. Lalu orang sentosa atau mampu menghidupkan diri sendiri plus keluarganya. Lalu orang makmur, yaitu sentosa ditambah sudah memiliki tambahan aset produktif. Lalu orang kaya, yaitu memiliki banyak aset. Setelah itu, berhenti kata-katanya alias habis, tidak ada kata-kata lagi. Inilah penyebab pikiran manusia Indonesia kebanyakan berhenti di kata kaya, lalu meminjam istilah asing seperti konglomerat sebagai orang super kaya. Namun, ini bahasa adopsi karena arti konglomerat sebenarnya bukan orang yang memiliki aji dana atau kelebihan duit, seorang yang banyak duit atau kaya raya, tapi konglomerat adalah orang yang punya banyak jaringan bisnis. Sementara orang super kaya belum tentu harus memiliki jaringan bisnis. Dalam bahasa Cina, kita kenal kata taipan untuk orang super kaya. Dalam bahasa Inggris atau Amerika terkenal dengan istilah sugar baron untuk raja gula. Ada juga properti mogul untuk raja properti. Ada tycoon, ada billionaire, ada big whaler, ada big boy. Dan banyak istilah yang memberikan arti spesifik simbol kekayaannya dari mana. CEO top mereka pun ada istilah dengan nama The Titans, Boardroom, Chamber of Commerce, Kamar Dagang, Bisnis Kartel, dan banyak istilah bisnis ekonomi yang mengartikan kekuatan pasar dan pelakunya. Hal ini tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Kita baru bisa mengadopsi karena belum ada fenomena tersebut. Namun, dalam 10 tahun terakhir, kata-kata baru akan masuk dalam tatanan bahasa Indonesia yang mengartikan ultra kaya. Super rich person, pengusaha dengan aset multimiliaran. Kalau perlu, Anda sahabat juga bisa mengusulkan nama, mengusulkan kata-kata yang akan dipakai sebagai pemahaman baku dan baru arti kata kaya tersebut. Dalam keilmuan psikologi, menyambungnya begini. Misalnya kata-kata ini ada
dan dipahami oleh akal sehat semua instrumen bangsa. Contoh, super kaya kita beri nama Taipan, meniru 2 miliar manusia di bumi, meniru bahasa Cina. Percayalah, dalam waktu 10 tahun ke depan, para Taipan itu akan jauh lebih cepat kaya hadir di bangsa Indonesia karena banyak yang paham dan masuk dalam pikiran mereka. Inilah yang membuat saya berpikir tentang apa yang terjadi di bangsa Indonesia saat ini, yaitu sehubungan dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan Wage Rudolf Supratman dengan 3 stansa. Bagi saya, yang beliau gubah merupakan sebuah nubuah luar biasa. Saat ini kita selalu menyanyikan stansa 1. Perhatikan syairnya. Di sini kita dapat kata-kata Indonesia tanah tumpah darahku. Kalimat itu membuat arti apa? Sampai sekarang bangsa Indonesia masih tumpah darah, cekcok di mana-mana. Lalu kata-kata berikutnya, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini artinya Indonesia saat ini belum bersatu, masih terpisah-pisah. Karena itu, fakta saat ini ya begitu. Kita nggak pernah kompak, seakan-akan ribut terus. Stansa 1 ini cocok untuk zaman perang kemerdekaan hingga mungkin tahun 80-an. Seharusnya mulai saat ini Indonesia sudah menyanyikan lagu stansa 2. Coba sahabat perhatikan sebentar. Stansa 2 ini lebih cocok karena ada kata-kata tanah kita yang kaya, pusaka kita semua, mendoa Indonesia bahagia, suburlah jiwanya, sadar budinya. Jadi saya sangat menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah Indonesia Raya stansa 2. Dan suatu masa nanti Indonesia bisa masuk stansa 3. Waktunya Andalah yang menentukan. Coba perhatikan gubahan Wage Rudolf Supratman di stansa 3. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sana aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.